Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kalian semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Luprio SPD SEMPD, pengampu mata pelajaran PPKN di UPT SMP Negeri 17 Gresik, Jawa Timur. Anak-anak, pada tahun pelajaran baru kali ini kalian sudah berada di jenjang kelas yang lebih tinggi, yaitu kelas 8. Untuk itu marilah kita bahas materi PPKN kelas 8 bab 1, kedudukan dan fungsi Pancasila. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan meski pelajaran kita laksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, e-learning atau yang lebih populer dengan sebutan daring, tidak mengurangi semangat kalian untuk menimba ilmu yang manfaat. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Anak-anak, mudah-mudahan kalian menjadi generasi emas yang berkarakter dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Karena kalian merupakan pewaris tongkat estafet kepemimpinan nasional di masa depan. Anak-anak, pada bab pertama PPKN kelas 8, kedudukan dan fungsi Pancasila, terdapat peta konsep sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Berikutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang terakhir, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Ini anak-anak yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Anak-anak, pembahasan materi PPKN bab 8, kelas 8, bab 1, kedudukan dan fungsi serta arti Pancasila. Terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Kalian bisa membacanya pada buku paket masing-masing. Anak-anak, materi yang pertama yaitu kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Para pendiri negara Indonesia atau founding fathers telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas tentang dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan atau usul tentang dasar negara seperti Maister Muhammad Yamin, Maister Supomo, dan Insinyur Soekarno. Anak-anak, penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakannya. Selanjutnya, berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia 9 bentukan BPUPKI. Anak-anak, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya, anak-anak, adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Anak-anak, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya.
Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaranya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Anak-anak Pancasila juga memiliki fungsi sebagai berikut. A. Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. B. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. C. Menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. D. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan E. Menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Anak yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa lain. Anak-anak Pancasila menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Misalnya gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya anak-anak, dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Anak-anak, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI maupun PPKI. Anak-anak yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum yaitu sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. 6. Pancasila sebagai ideologi nasional. Anak-anak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Anak-anak, demikian materi bab 1 PPKN kelas 8 pada pertemuan yang pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila. Akhirnya dapat kita tarik sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Fungsi utama Pancasila adalah 1. Sebagai dasar negara Indonesia. 2. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang lain yaitu 1. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai ideologi nasional, dan lain-lain. Demikian anak-anak, materi PPKN kelas 8 bab 1 pada pertemuan yang ke-1, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Bila materi pada pagi hari ini kalian anggap bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share pada teman-teman Anda, kepada kerabat Anda, keluarga Anda, dan seluruh pelajar di wilayah Indonesia agar memiliki kemanfaatan. Demikian, marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa, selesai. Anak-anak, kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian lancar untuk mencapai cita-citanya. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.